Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita senantiasa mensyukuri dan memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana sore ini kita dipertemukan kembali, tidak lain dan tidak bukan untuk mempelajari bahasa agama kita. Sore ini juga kita berkumpul di majelis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan illa nazalat alaihi sakinah. Allah janjikan, Allah menurunkan yang namanya as-sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa bagi orang-orang yang saat ini ingin mencari ketenangan batin, maka datang ke majelis ilmu, mempelajari firman Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari berbagai macam faidah, fawaid yang bisa kita dapatkan dalam memahami agama kita yang menggunakan bahasa Al-Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab. Wa humur rahmah, Allah akan menaungi kepada orang-orang yang menuntut ilmu di majelis ilmu ar-rahmah, rahmatnya, kasih sayangnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Malaikat berkumpul dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat. Ummahati fillah rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha, alangkah baiknya dan alangkah enaknya, eloknya kita bisa mengambil pelajaran dari perkataan ulama yang dijelaskan atau yang dinukil dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sekaligus mantu ya dari mantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Araftullaha bifaskhil azaimi wa halil uqudi." Araftu diambil, nanti umat akan belajar yang namanya kata kerja. Diambil dari kata arafa, yang artinya mengetahui.
Maka maknanya di sini adalah aku mengetahui atau mengenal Allah. Bifashil azaim. Fasх artinya adalah kegagalan. Ya. Kita juga pernah belajar kata bi di dalam bahasa Arab disebut dengan harf jar. Harf jar ini adalah huruf jar ya. Yang kita semua sudah pernah belajar. Ada min, ada ila, ada ala, ada fi. Ini yang baru kita pelajari ya, yang sudah ya. Nah, ada namanya bi. Ya, artinya dengan. Bi bermakna dengan, sebab ya, atau melalui dalam kalimat ini ya. Fashin diambil dari kata fashun. Fasaha. Ya, artinya menggagalkan, mengurai, melepaskan. Ya. Al-azaim. Azaim diambil dari kata azimah. Nanti Ummahat juga belajar tentang kalimat majmuk. Kalimat majmuk itu artinya adalah kalimat jamak ya. Kalimat itu kata artinya, kata jamak. Ya, azimah. Azam. Pernah dengar ya kata azam? Ya, kita harus punya azam. Azam itu artinya tekad yang kuat. Keputusan yang mantap. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, azaim. Ya. Wa halil 'uqudi. Halli diambil dari kata halal. Halla yahillu. Ya, artinya adalah membuka, mengurai, melepaskan secara bahasa ya. Kenapa disebut dengan makanan halal? Karena makanan tersebut ya membuka pada diri kita, membuka yang namanya membuka al-hasanah, kebaikan. Ya. Lalu ada namanya al-uqud. Pernah mendengar kata al-aqad. Ya, aqdun nikah. Ya, aqidah. Dari kata aqoda. Ikatan. Atau kita sebutnya simpul. Ya. Maka secara kalimat ya, teks artinya araftullaha bifashil azaim, aku mengenal Allah melalui gagalnya rencana atau tekad yang kuat. Ya. Maksudnya apa di sini? Ya, kita bisa mengenal qada dan qadarnya Allah melalui gagalnya rencana kita. Tidak sesuai dengan rencana kita. Ternyata ada rencana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang memiliki rencana. Ya, rencana kita hari ini harus paham bahasa Arab. Hari ini harus hafal satu hadis. Qadarullah ya, gagal. Di luar rencana. Pasti ada namanya. Ya. Yang namanya di luar rencana kita sebagai manusia. Manusia hanya berencana. Ternyata rencana Allah jauh lebih baik. Ya. Berusaha untuk tidak sakit, berusaha untuk makanan yang bergizi. Qadarullah, Allah berikan penyakit. Ya. Maka kita bisa mengenal Allah dari kegagalan rencana kita, maksudnya. Ya. Tekad yang kuat
itu adalah sebuah rencana yang kita inginkan. Wahalil uqudi, ya, dan terurainya berbagai ikatan. Ini bahasanya agak tinggi ya, Ummahat. Ya, bahasanya agak tinggi. Ya, terurainya berbagai ikatan. Ya, apa maksudnya di sini? Manusia yang kita tahu memiliki rencana, tekad, ya, ikatan yang sudah tersusun rapi, ya, namun semuanya batal, tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan kehendak kita, ya, sehingga kita menyadari adanya aturan Allah yang Maha Kuasa di atas kehendak atau rencana manusia. Bahasanya luar biasa tinggi, ya, sehingga manusia tempatnya kelemahan, tempatnya lemah, ya, tempatnya penuh dengan ketidakpastian. Sedangkan al-azimah atau al-azaim minallah, tekad yang kuat, takdir yang kuat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa kehendak Allah mengalahkan kehendak makhluknya. Kalau kita sudah bertekad harus bisa, qadarullah nggak bisa. Apa mau dikata? Ya, berarti yang terbaik menurut Allah belum bisa. Ya, belum bisa hadir. Dipaksa untuk hadir, qadarullah nggak bisa. Mau bagaimana lagi? Berarti kita harus mengambil hikmahnya. Ya, di kelas A, semisal hari ini yang hadir, alhamdulillah ada 4 orang. Ya, ada yang mungkin ingin hadir berhalangan, padahal ada keinginan yang kuat. Ya, tapi qadarullah dari keinginan yang kuat yang luar biasa terhalangi oleh qada dan qadarnya Allah. Ya, maka kita katakan qadarullah wa masyafa'al. Itu semua atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah untuk orang yang beriman tidak mungkin mencelakakan orang-orang yang beriman. Tidak mungkin takdir yang Allah berikan kepada orang yang beriman, takdir yang buruk. Ya, ketidakpahaman kita itu adalah proses untuk bisa belajar. Kegagalan yang kita anggap gagal itu adalah proses dan takdir yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit mukaddimah yang sangat mendalam ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena kegagalan yang hakiki adalah ketika kita sudah wafat, lalu kita gagal di hadapan Allah. Bukan kegagalan di dunia yang masih ada kesempatan dan bisa kita petik hikmahnya dari kegagalan tersebut. Itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan perjuangan kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ada yang masih ingat di halaman berapa, Ummahat? Naam. Ada Ibu Fitriani, ada Ibu Sandra, Umu Ehsan, Ibu Yanik, ada yang masih ingat? Kita terakhir buku Durusul Lughah sampai halaman berapa? Ya, kalau di catatan saya sampai halaman 25. Ya, nah, kita ingin dapat feedback dari Ummahat. Iya, Ya,
Betul ya, halaman 25 ya, Ibu Fitriani. Maaf. Ya, halaman 25 bagian berapa ya kita terakhir? 2, 3, atau 1? 1, 2, 3? 3 sih Ustaz. 3 ya, baik. Ya, pembahasan kita alhamdulillah 1 halaman lagi kita selesai ya, pelajaran ke-4. Ya, tapi kita perlu yang namanya murajaah. Apa sih yang dibahas di pelajaran yang ke-4? Itu tadi huruf jar ya. Huruf jar yang sudah kita pelajari ada 4. Ya, yang pertama adalah min. Yang kedua ila. Yang ketiga fi. Yang keempat adalah ala. Ya. Dan tambahan tadi bi, artinya dengan. Ya. Ini yang kita pelajari di pelajaran ke-4. Ya. Maka kita coba langsung untuk bagi umat yang aktif bisa dinyalakan mic-nya untuk bisa membaca bersama-sama. Pada bagian 3 nomor yang pertama. Ya. Silakan dibaca sama-sama. Iqra'na jami'an wahid itsnan tsalatsa. Min aina Fatimatu? Iya minal Iya, Hindi. dan Hindi. Minal Hindi. Apa artinya ummahat? Min aina Fatimatu hiya minal Hindi? Dari mana? Kenapa asalnya Fatimah? Dari Iya, mana asal dari Fatimah? Ya, dari India. Dari India, Mumtaz, ya. Kata pertama atau kalimat pertama itu yang menjadi huruf jar adalah min ya. Min artinya dari. Ya, tapi ketika bertemu dengan aina menjadi dari mana? Ya, menjadi sebuah pertanyaan. Nah, rakam isnan silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Kharajal mudarrisu minal Asli. Kharajal mudarrisu minal fasli wa Kenapa ilal mudiri? Wa dhahaba ilal mudiri. Sahih, Masya Allah. Artinya apa, Ummahat? telah keluar guru dari kelas dan telah pergi dan dia telah pergi dan telah pergi ke mudir direktur. Nah, direktur atau pimpinan. Ini. Ya. Nah, di sini kita melihat ada kata kerja, Ummahat. Murojaah ya, khoroja, Zahaba. zahaba. Ya, di dalam pengenalan bahasa Arab, khoroja dan zahaba memiliki pasangan huruf jar. Contohnya khoroja pasangannya adalah min. Dan zahaba pasangannya ila. Pergi ke, keluar dari. Ya, itu udah pakemnya ya. Dasarnya seperti itu dasarnya. Ya, kalau Ummahat ingin buat kalimat dari kata horoja keluar. Horoja Muhammadun minal fasli. Bukan ilal fasli, tapi minal fasli. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Nggak boleh minal masjidi. Ya, ini pakemnya demikian untuk di kelas A. Ya. Berikutnya,
Rakam thalatha, silahkan dibaca sama-sama. Wahid isnan thalatha. Zahabat tajiru ila Bilang dukkan. tukang Zahabat tajiru ilat dukkani. Masya tukang Allah. Artinya apa, Ummahat? pedagang itu pergi Mm-mm. ke pasar, Pergi Ke 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 toko, ke ke toko, toko. toko. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Kalau pasar, bahasa Arabnya adalah sukun. Nah, Suku. kumpulan toko-toko. Pasar itu kan kumpulan toko-toko kan. Nah, warung-warung ada banyak. Nah, itu namanya suk. Ya. Tapi kalau satu toko, dukan. Ya. Naam. Jadi para pedagang telah pergi ke toko. Ya, yang sahih. Rakam arba'ah, nomor yang keempat. Wahid isnan salasa. kharaja Hamidun Idun minal Pati urfati wa dhahaba ilal hamami. Wa dhahaba ilal hammami. Ya. Apa artinya? Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Kharaja, keluar. Siapa yang keluar, Ummahat? Keluar Hamid Hamid dari mana? keluar dari ruangan ruangan Dari ruangan Ghurf. atau kamar kamar. Dan dan telah pergi ke kamar mandi. Apa kamar? kamar mandi. Sahih, betul. Iya. Kalau toilet namanya mirhab. Ya, ada di halaman sebelumnya tuh, di percakapan paling terakhir. Zahaba ilal mirhad. Nah, mirhad itu toilet, WC. Kamar mandi, hammam. Nah, yang kita punya di rumah hammam. Kalau yang ada di SPBU, tempat umum ya, fasilitas umum, kamar mandi umum itu biasanya namanya mirhab. Ya. Fahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib, rakam hamsah, nomor yang kelima berikutnya. Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Man kharaja minal fasli Man kharaja minul fasli. Sebuah pertanyaan. Apa artinya? siapa yang telah keluar dari kelas Dari kelas. Siapa yang telah keluar dari kelas? Sahih. Ya. Ya. Ini kharaja dan dhahaba ini adalah kata kerja lampau ya. Ya. Nanti kita belajar tuh kata kerja lampau yang namanya fi'il madhi. Past tense-nya di dalam bahasa Arab, kharaja, dhahaba, itu past tense-nya. Ya. Berikutnya, rakam sittah. Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Rojat Kharajat, rosati Rojat wa ila suki. ya. Rojat tolibu Kharajat talibu minal madrasati madrasati madrasati. Wa madrasati dhahaba, ila mm-mm. suqi Wa dhahaba ilas wa dhahaba ila ila suqi. wa dhahaba ilas suki. Artinya apa, Mahat? murid itu Telah telah keluar keluar dari sesuai sekolah dari dan di sekolah. Ya. Dan pergi ke pasar. Pasar. Sahih. Perhatikan di sini, kharajat talibu, murid telah keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Nah, itu kita harus juga mengingat kembali, huruf jar itu adalah huruf yang mengkasrohkan harokat akhir dari sebuah kata. Suki. Tadinya suku jadi suki.
Madrasatu jadi al-madrasati. Ya. Ini salah satu murid rajin ya. Ya, habis dari sekolah, pulang sekolah, pergi ke pasar. Ya, disuruh orang tuanya mungkin ya. Berikutnya, rekam akhir. Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Khadijatu minas sini wa Khalidu minal yabani Khalidun ya, wa Khalidun heeh. minal yabani. Ya bani. Ya, sahih. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yaban. Khalidun itu dia harus tanwin umahat. Ya. Kenapa tanwin? Karena hukum asal dalam sebuah nama Arab adalah tanwin. Kecuali ya, nama tersebut adalah nama asing atau nama yang dikecualikan. Ya, seperti Khadijah. Ya, Khadijah. Ya. Tu dibacanya. Ya. Khadijatu. Ya. Fatimatu, Aisyatu, Zainabu, Maryamu. Ya. Tapi kalau nama asli Arab, oh memang Khadijah bukan nama asli Arab. Ya, tapi ada pengecualian. Ya, ada pengecualian disebut dengan kaidah mamnu'un minas sarf. Ya, ini kita tulis ya sini. Kalau nggak salah sudah pernah belajar itu. Ya, mamnu'un minas sarf. Ya, pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Ya, mamnu'un minas sarf adalah sebuah kata yang tidak boleh ditanwinkan. Ya, tidak boleh ditanwinkan. Nah, diantaranya adalah nama orang. Memangnya apa? Hanya nama orang? Tidak. Ada banyak ummahat. Nanti ummahat belajar sampai pelajaran yang ke-22, 23 itu baru ada di buku Durusul Lughah ini ya, jilid yang pertama. Ya. Baik. Hal min soalin, ada yang ditanyakan ummahat? Maafi soal, tidak ada pertanyaan? Soal Ustaz. Ya. Maafi soal, alhamdulillah. Taib, nuasil fi rakmi ar-rabi', nomor yang atau bagian yang keempat. Da' fil faragi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Letakkan di tempat yang kosong. Maksudnya titik-titik ya. Ya, fi ma yali berikut ini. Ya, yang diletakkan apa? Harf jar. Nah, huruf jarnya munasiban yang cocok. Ada dalam kurung, ada min, ila, fi, ala. Nah, ummahat pilih di antara 4 itu. Ya, masuknya yang mana? Kita lihat ya dari nomor 1. Silakan ummahat baca, jawab langsung. Sama-sama rakam wahid. Wahid isnan salasa. Alkitabu Alkitabu alal maktabi. Maktabi. Sahih. Masya Allah. Alkitabu. Ya. Alal Alal. maktabi. Maktabi. Pertanyaannya kenapa harus pakainya ala? Ala kan di Di atas ya atas. Ustaz ya. Ustaz, Hmm. buku itu di Ya. atas meja gitu Ustaz. Di atas meja. Betul. Masya Allah. Sahih. Ya. Bisa itu yang lebih tepat ya kita bilang. Ada yang paling cocok ya. Bukan berarti Alkitabu fil maktabi nggak cocok. Boleh juga tuh. Buku di dalam meja. Mungkin mejanya meja ada lokernya mungkin ya. Ya kan? Ya, tapi yang lebih tepat dan lebih masuk akal
buku di atas meja. Ya, alhamdulillah. Rakam isnan. Wahid isnan salasa. At-talibu fil fasli. At-talibu Fil fasli. fil fasli. Masya Allah. Ya, artinya Murid itu di dalam kelas. di dalam kelas. Murid di dalam kelas. Nggak mungkin murid di atas kelas gitu ya. Meskipun ya mungkin ada yang seperti itu gitu ya. Di lantai berikutnya mungkin gitu ya. Nah, itu yang lebih tepat. At-talibu fil fasli. Ya, ini sahlun jiddan insyaallah. Ya. Berikutnya, rakam salasa. Wahid isnan salasa. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Zahaba Hamidun fil jami'ati. Ilal Ilal jami'ati. Ilal jami'ati. Hamid pergi kemana Umahat? Kampus. Tas. Kampus universitas. Sahih. Ya, Masya Allah. Jami'ah. Ingat-ingat ada zahaba. Oh iya, zahaba ini pasangannya. Nah, ini nih pasangannya nih. Ya, ila. Zahaba Hamidun ilal jami'ah. Minal jami'ah kurang tepat. Bukan berarti salah, karena ada kaidah dasarnya. Pasangan dari zahaba, huruf jarnya adalah ila. Ya. Lanjut ke rakam rakam arba'ah. Wahid isnan salasa. Kharajal mudiru minal madrasati. Kharajal mudiru minal madrasati. Kenapa min? Karena depannya kharaja. Depannya horoja, mumtaz. Ya. Mudir pimpinan telah keluar dari sekolah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini 3, 4 gampang. Nah, nomor 5 nih. Jangan sampai salah, Ummahat. Silakan Ummahat baca jawabannya sama-sama. Wahid isnan salasa. Zahaba Muhammadun minasini. Ilal yaban. Minasini Yaban. ilal yabani. Ya. Nomor 5 ada zahaba. Langsung ila. Tergantung kalimat yang dituju dan maknanya. Ya. Ya, karena ada 2 huruf jar di sini. Yang dibaca atau yang dijawab Ibu Fetriani dan Ummu Ihsan adalah zahaba Muhammadun minasini ilal Yaban. Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Berarti maknanya si Muhammad pergi posisinya dari Cina ke Jepang. Kalau dibalik, zahaba Muhammadun ila sini minal Yaban. Ya. Boleh tidak? Boleh ya Ustaz? Boleh. Selama tadi Ana sampaikan di dalam sebuah kalimat zahaba pasangannya ila, ada ilanya meskipun depannya min atau belakangnya min. Ya, tergantung maknanya. Kalau zahaba Muhammadun ila sini minal Yaban, maknanya jadi beda. Muhammad pergi ke Cina dari Jepang. Berarti posisi awalnya Muhammad di Jepang, perginya ke Cina. Ya. Jadi dua-duanya boleh Ummahat. Selama ada ila pada kalimat yang di depannya ada zahabanya. Kata kerja zahaba. Fahimtunna Ummahat? Fahim insyaallah. Insya Allah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Baik.
kita coba lanjut lagi. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru, Ummahat. Ya, ini sebenarnya murojaah. Kata-kata baru yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama adalah al-madrasah. Apa arti al-madrasah? Sekolah. Sekolah, Ustaz. Sekolah. Ya, beda dengan al-mudarrisah. Tulisannya sama. Al-madrasah sekolah, al-mudarrisah guru perempuan. Harokatnya beda. Ya. Nah, ini mohon diperhatikan. Lalu yang kedua al-matbah. Ma makna matbah? Dapur. 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 Sahih. Makanya ada pekerjaan namanya tobbahun. Diambil dari kata matbah, tobakha. Kalau matbah dapur, tobbah adalah orang yang bagian dapur. Yaitu koki. Ya, tobbahun artinya koki. Ya, tukang masak. Ya, al-yaban. Semua kita tahu ya, yaban artinya apa? Jepang. Al-mudir. Ma makna mudir? Pimpinan atau Pimpinan. direktur. Direktur. Ya, kadang ada yang mengartikan kepala sekolah. Salah ya, Kepala Ummahat. sekolah. Oh, salah, Bukan Ustaz. kepala. Iya. Oh, iya, Kepala iya, iya. sekolah itu bahasa Arabnya adalah Ra'isul Fasl. Ya, Ra'isul Madrasah, afwan. Ra'isul Fasl ketua kelas ya. Madrasah. Ya. Ra'isul Madrasati. Ya, artinya adalah kepala sekolah. Kepsek itu Rais Madrasah. Nah, di atasnya kepsek itulah namanya mudir. Pimpinan, direktur. Kalau di perusahaan direktur utama. Ya, mudir. Kalau di pesantren mudir itu pimpinan yang membawahi tingkat TK, SD, SMP, SMA, misalkan ada jenjang-jenjangnya itu namanya mudir. Tapi kalau kepala TK, kepala SD, ya itu namanya Ra'isul Madrasah. Ya, fahim tunna Ummahat? Fahim, Insyaallah. Fahimna insyaallah. Berikutnya ada al-faslu. Ma makna al-faslu? Kelas. 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 Kelas itu dalam bahasa Arab ada beberapa nama. Al-faslu, ada namanya as-saffu. Ya. As-saffu. Kalau al-faslu diambil dari kata pasal. Tahu pasal ya, Ummahat? Pasal itu bahasa Arab, Ummahat. Dari al-faslu. Ya. Bagian. Ya, pasal itu. Ya. Fasolah. Ya. Pemisah. Ya. As-saf, ya, kita sering mendengar kata sufuf. Saful awal. Ya. Khairu sufufir rijal awwaluha, kata Nabi. Saf, ya, saf dalam sholat, ya, itu diambil dari kata saf. Makanya kenapa kelas itu diartikan saf? Ya, karena dia berbaris dan berurutan. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 berurutan. Ya. Kenapa al-faslu? Karena dia dibagi-bagi ya. Kelasnya, ruangannya dibagi-bagi. Ya, jenjangnya dibagi-bagi. Makanya al-faslu. Ya. Berikutnya apa ini? Al-ghurfatu. Apa arti al-ghurfatu, Mahat? Ruang apa Kamar. apa kamar ya, Ya, Ustaz? betul. Jadi jawabannya ada dua, ruangan atau kamar. Kamar. Bisa kamar, bisa ruangan. Ya, sahih al-ghurfatu. Ya. As-sinu Cina ya. Kita semua tahu Tiongkok. Ya, orang Cina nggak mau dipanggil Cina ya, maunya dipanggil Tiongkok ya. Ya.
Zahaba pergi tadi. Al-hammam apa al-hammam? Kamar mandi. Kamar Kamar mandi. mandi. Lalu al-jami'ah. Ma makna jami'ah? Universitas atau Universitas. kampus. Universitas. Kampus. Al-Hindu. India. India. Kenapa India disebut dengan Al-Hindu? Karena banyak yang beragama Hindu. Karena banyak yang beragama Hindu. Jawabannya kurang tepat. Ya. Kenapa Hindus itu, Hindia itu Al-Hindu itu diambil dari Nahrun Hindus. Ya. Ya. Nahrun Hindus itu apa? Sungai. Ya. Yang paling terkenal yang digunakan oleh masyarakat di semenanjung ya India sana ya dari utara sampai ke selatan ya dialiri dengan sungai apa Hindus dari zaman dahulu tuh makanya kan Nabi Adam itu turunnya di mana Umar? Hindus kata Al-Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah menunjukkan bahwa peradaban manusia awalnya itu di India ya bergeser karena tempat apa itu tempat sungai itu identik dengan apa dengan pengairan pertanian perikanan ya air tawar ya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat manusia pada zaman itu ya dan peradaban manusia tidak terlepas dari dekatnya sungai ya Hindus itu ada sungai Hindus ya di Nabi Nuh itu di Irak ada sungai yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Tigris ya Eufrat ya di Mesir ada juga tempatnya Firaun sungai apa Umahat itu diceritakan ceritanya Nabi Musa itu sungai apa Nil. iya sungai Nil ya sungai Nil seperti itu fahim tunna Umahat Himna insyaallah. fahimna insyaallah kharaja artinya keluar tadi ya al-mirhad apa al-mirhad Toilet. toilet ya kalau kumpulan toilet namanya apa beda lagi tuh Umahat kalau Umahat ke bandara ya kita sudah pernah bahas belum ya kalau ke bandara itu atau ke mall gitu ya biasanya ada toilet di dalam toiletnya itu ada khusus untuk disabilitas ada untuk cuci tangannya wastafelnya bahkan ada yang untuk menyusui ibu menyusui ada sofanya bahkan gitu ya di beberapa tempat ya itu di dalam bahasa Arab berbeda itu bahasa Arab kontemporer tuh namanya ya namanya adalah Dauratul Miyah ya Dauratul Miyah pernah dengar kata daurah ya ya diambil dari kata darah yaduru berputar ya daurah itu artinya perputaran perkumpulan tempat kumpul tikum ya titik kumpul almiyah diambil dari kata alma apa maun artinya Umahat Air. air tempat kumpulnya air di dalamnya tempat kumpulnya air jadi Umahat nggak akan menemukan kalau ditanya ya ke orang Arab hammam ya hammam ya di bandara gitu ya hammam itu identiknya di tempat-tempat selain tempat bandara biasanya kan di pada di Masjidil Haram itu ada hammam juga tuh namanya hammam karena memang bisa juga untuk mandi
Gitu ya. Seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya as-suku. Apa arti as-suku? Pasar. Pasar. Warung kelontong. Masih ingat Ummahat warung kelontong apa bahasa Arabnya? Kita sudah pernah belajar tuh. Saya masih ingat ya. Membahas itu. Ada warung kecil, warung besar, toko, ada perkumpulan toko namanya suk. Nah, warung kecil, warung kelontong tuh namanya apa? Bakol. Bakol. Ah, bakolatun. Bakol. Artinya adalah warung kelontong. Sahih, Masya Allah. Terakhir, Filipin. Apa mana Filipin? Filipina. 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 Mal'asimah Filipin. Apa ibu kotanya Filipin? Manila. Manila. Dalam bahasa Arab, Manila. Ya, artinya ya Al-Asimah artinya ibu kota. Ibu kota dari Filipina adalah Manila. Sahih. Masya Allah. Di sini di paling bawah ringkasan pelajaran keempat. Fi, ala, min, ila adalah huruf jar. Ya, huruf jar. Ya, total huruf jar itu sebenarnya ada 9 Ummahat. Baru kita pelajari 4 dan satu lagi contohnya di mukaddimah kita bi ya, ba. Nah, berarti ada 5. Ya, kalau ada 5 sisa berapa? Ummahat. Totalnya ada 9. 4. Berapa? 4 Empat. lagi Ummahat kita belum pelajari. 4 lagi. Itu baru huruf jar tuh ada 9. Belum temannya huruf jar. Oh, saudaranya Ummahat. Ya, ada saudara huruf jar. Mirip dengan huruf jar, tapi tidak sama. Seperti itu. Naam. Hal min soalin ada yang ingin ditanyakan Ummahat sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya. Silakan. Untuk tugas boleh ya Ummahat? Kita berikan tugas. Yes. Iya, baik. Kalau tadi kita belajar tentang huruf jar Ummahat. Ya, kita juga pernah menyampaikan atau memberikan tugas mencari huruf jar di dalam Al-Qur'anul Karim. Kan begitu. Nah, sekarang kita coba memberikan tugas kepada Ummahat untuk mencari ya kata kerja zahaba yang pasangannya ilah, khoroja yang pasangannya min di dalam Al-Qur'an. Apakah sudah atau belum? Yang horoji itu sudah pernah Ustaz. Ya, khoroja sudah ya. Zahaba yang belum ya? Ya, habas ingat saya belum. Iya, baik. Ya, berarti kita berikan tugas ya kepada Ummahat untuk mencari kata zahaba ilah. Ya, zahaba ilah. Kalau nggak ada ilahnya bagaimana Ustadz? Boleh. Ya. Kalau kata kerjanya kata kerja yang sedang terjadi, kalau ini kan past tense ya. Nah, fi'il madhi. Kalau fi'il mudoreknya bagaimana? Boleh. Nanti kita bahas. Mohon diingatkan Ummu Ihsan, pekan depan kita bahas latihan tugas ya, tugas yang Ummahat setorkan. Agar kita lebih kuat nih materinya, kuat kaidahnya tentang huruf jar dan kata kerja yang baru kita ketahui di pelajaran kita di kelas A yaitu khoroja dan dhahaba. Fahim tunna Ummahat? Fahimna. Insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Tayyib ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Hal min su'alin?
Baik. Dan yang terakhir, informasi mohon dibuatkan broadcast-nya ya Ibu Evi untuk pembukaan kelas pemula ya. Ya nanti ya bisa kita share ya pada ummahat yang butuh belajar atau mau belajar ya, berjuang bersama-sama kita di kelas A. Ya, nanti kita coba murojaah lagi ketika kelas pemula sudah hadir. Seperti itu. Baik. Hal min soalin, ada yang ingin ditanyakan? Ma fi soal? Waalaikumsalam. Ya, ma fi soal. Alhamdulillah. Taib, mungkin ini yang bisa disampaikan ya ummahat. Kami ucapkan terima kasih banyak. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada Ibu Fitriani, Ibu Sandra, Umu Ehsan, Ibu Yani, dan juga penanggung jawab di kelas A Ibu Evi Ratnawati yang sudah hadir di Majelis Ilmu Takhasus Bahasa Arab kelas A. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan rahmat kasih sayangnya kepada kita dan keberkahannya untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa ala. Wa nakhtatim bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ustaz.